Shalom. Shalom. Sekali lagi semuanya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk semua bagian berdiri. Terima kasih Yesus. Kita mengambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus.
memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dialah singa dari
pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan sampai hari ini, semua kami ada, semua hanya oleh karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Dan saat kami mendengar, saat kami memperbincangkan firman Allah, kiranya urapan Roh Kudus nyata sempurna atas seluruh hidup kami, sehingga setiap kami yang haus dan lapar akan firman-Mu, kami bersama-sama dikenyangkan, dipuaskan, dan segala tipu daya muslihat iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam dan demi nama Yesus yang siap diberkati bersama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kaleb ya. Suara paling kencang Kaleb. Matius 24. Kita membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Matius 24 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya baca ayat ini sekali, dan setelah itu Bapak Ibu membaca sekali juga ayat yang sama, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 2, 3. Ayat 9 dan ayat 10. Yolan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Puji Tuhan. Ini adalah merupakan tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau tanda-tanda yang secara nyata akan dialami oleh setiap orang yang percaya. Ini adalah tanda untuk kesekian kalinya, di mana Kristus menyatakan kemuliaannya kemudian kepada gerejanya. Minggu-minggu yang lalu kita belajar bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan itu memang akan berdampak besar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia secara umum tentunya. Tetapi ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ini lebih kepada keberadaan setiap orang yang mengatasnamakan diri sebagai pengikut Kristus. Kita tidak akan pernah mendapatkan satu ayat yang mendukung bahwa orang-orang yang percaya akan terbebas dari penderitaan dan penganiayaan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Tetapi justru dengan tegas terlalu banyak ayat kalau kita mau koreksi, mau kita baca, mau kita gali, bahwa mereka yang percaya kepada Kristus akan mengalami aniaya, akan diserahkan, akan disiksa, dan akan dibunuh. Pertanyaan sederhananya begini, sebenarnya dikuasai oleh siapa sih manusia akhir zaman sehingga nyawa manusia itu begitu tidak berharga? Nyawa manusia itu tidak bernilai. Nyawa manusia itu sepertinya sesuatu yang harganya sama sekali sangat rendah. Sehingga lihat di dalam ayat yang ke-9 dan ayat 10 dalam Matius 23 itu,
pada waktu itu kamu akan diserahkan dan disiksa, bahkan ujungnya adalah akan dibunuh. Betapa kenyataan ini memilukan atau membuat orang-orang yang percaya pada kurun waktu tertentu meninggalkan Tuhan. Kenapa? Mengikut Tuhan sudah susah. Mengiring Tuhan tidak mendapatkan jaminan kebaikan di dunia ini. Mengikut Tuhan harus menderita. Kalau pengertian dan pemahaman kita hanya sebatas disiksa dan dibunuh, maka kita akan menjadi orang-orang yang paling malang di dunia ini. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ayat itu tidak berhenti sampai kepada kata dibunuh, tetapi akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Kristus. Jadi setiap orang yang mengalami penderitaan dan penganiayaan karena Kristus, itu adalah sebuah kemuliaan yang paling tinggi dari kekristenan kita. Kalau kita membaca mulai di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana para rasul itu mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Stefanus dirajam batu sampai ia mati. Seperti yang seringkali saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Stefanus yang dirajam dengan batu itu, saya mempercayai dia tidak merasakan rasa sakit. Dia tidak mengalami batu itu yang harus menerpa di dalam tubuhnya. Dia tidak mengalami sakit, walau tidak tercatat di dalam Alkitab. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi lemah. Jangan harga diri kita menjadi hilang karena kita dianiaya, kita diserahkan, kita disiksa, kita dibunuh katanya. Tapi kalau itu karena Kristus, itu adalah sebuah kebahagiaan, itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah nilai yang tidak dapat diukur oleh harta benda, sebuah nilai yang tidak dapat ditukar oleh harta benda, oleh kekayaan duniawi, sebuah kemuliaan. Saya tidak dapat membayangkan betapa nikmat hidup di dalam kemuliaan Tuhan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, surga yang dijanjikan oleh Kristus kepada gerejanya bukan surga yang menjamin kenikmatan-kenikmatan duniawi, bukan surga yang menjamin hubungan secara intim, tetapi surga yang dijanjikan adalah surga yang hidup penuh dengan kemuliaan. Saya bisa membayangkan bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya sebuah tempat yang dikendalikan dan dikuasai oleh kemuliaan Tuhan. Ada satu negara Bapak Ibu Saudara yang menjadi destinasi hari ini, negara yang tanpa ada kejahatan, negara yang penuh dengan kedamaian. Dan orang mendambakan Bapak Ibu, orang mendambakan hal itu. Orang ingin menikmati sejahtera, orang ingin menikmati kedamaian. Tapi kedamaian berdasarkan interpretasi dunia, berdasarkan interpretasi negara, itu hanya sekedar mungkin hanya menabungkan kita untuk sesaat. Tetapi kemuliaan yang disediakan oleh Allah bagi kita karena kita menderita bagi Kristus tidak ternilai harganya.
sebuah kehidupan yang indah, sebuah kehidupan yang manis. Tentu di dalam ayat 9 dan ayat 10 ini Tuhan Yesus memperingatkan kepada semua muridnya, termasuk bagi kita yang percaya kepada Kristus pada masa akhir zaman ini. Kita harus mengetahui bagaimana dunia itu akan memperlakukan kita. Bagaimana kita ini akan diperlakukan. Jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, karena kita sudah diberitahu dulu oleh Tuhan Yesus tentang pengalaman perjalanan kehidupan kekristenan dan bagaimana kita akan diperlakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal dunia itu. Pertanyaan besarnya adalah begini, mengapa kita disiksa? Mengapa kita diserahkan? Sampai akhirnya orang itu membunuh kita, membunuh orang-orang yang percaya. Semuanya adalah bicara karena Kristus. Yang dibenci itu bukan kita, Bapak Ibu, tapi Kristus yang ada di dalam diri kita itulah, atau nilai-nilai kebenaran yang melekat pada orang percaya itu yang dibenci. Dunia kan menawarkan Bapak Ibu Saudara perilaku-perilaku yang tidak normal, supaya kita menjadi pengikutnya, mengikuti kejahatan-kejahatan mereka. Sementara bagi orang yang tidak mau mengikuti kehendak kemauan kejahatan mereka, merekalah yang pada akhirnya berhak untuk dibenci, berhak untuk diserahkan, berhak untuk disiksa, sampai pada akhirnya mereka akan dibunuh. Dengan kata lain, kita tidak bisa menutup mata. Kita tidak bisa menghindar satu jalan, satu area yang Tuhan kehendaki sedemikian. Karenanya setiap orang, menurut saya, setiap kita yang mengaku pengikut Kristus, kita ini harus setiap hari mengharapkan satu kesukaran sepanjang sejarah perjalanan hidup kita ini ada di dunia. Menderita karena Kristus, karena kita tunduk, karena kita taat kepadanya. Ini merupakan standar nilai kehidupan kekristenan kita. Kalau dunia tidak membenci kita, kalau dunia tidak menyerahkan kita untuk disiksa, itu artinya kita sepakat dengan dunia. Kalau dunia tidak melihat kita berbeda, itu artinya kita bukan anak-anak Tuhan. Mudah Bapak Ibu Saudara kita hidup berkamuflase sekarang ini. Tampilannya seperti anak Tuhan. Mungkin memakai salib seperti saya begini ya, pakai salib besar begini. Tapi itu hanya sebagai sebuah tanda dari luar, dan itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah nilai-nilai dari kebenaran yang melekat menjadi satu di dalam perilaku dan perbuatan kita. Kalau kita mau tenang, kita mau bebas dari siksa, dari mana kita diserahkan untuk dianiaya itu, berperilakulah seperti dunia, maka kita akan aman. Tetapi risikonya adalah kehidupan kekal tidak ada pada mereka. Kehidupan kekal tidak bagi orang-orang yang mudah berkamuflase, tetapi hanya mereka yang berdiri di atas kebenaran, yang kemudian mengalami siksaan, yang diserahkan kemudian dibunuh.
Saudaraku, saya ingin sampaikan begini, mungkin masa sampai kepada titik dibunuh orang-orang percaya itu bukan pada masa kita. Tapi yang pasti akan ada satu masa, akan ada satu waktu, dunia ini akan dipimpin oleh kejahatan, di mana orang-orang percaya itu akan mengalami, diperlakukan sedemikian rupa. Ingat pada peristiwa Saulus sebelum ia bertobat. Saulus itu punya sepucuk surat, sebuah piagam kalau saya katakan begitu. Piagam itu isinya adalah Saulus itu berhak untuk menyiksa, untuk menyerahkan anak-anak Tuhan ke dalam penjara, bahkan sampai dibunuh pun tidak ada hukum yang menghambat Saulus. Ini pernah terjadi. Peristiwa orang Israel dalam sejarah disebut pembunuhan Holocaust itu berapa juta orang? 6 juta lebih orang dibunuh dalam waktu yang singkat. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka berani menyerahkan dirinya untuk Tuhan dan segala rencananya. Bapak, Ibu, Saudara, kita ini sebagai orang percaya tidak hanya dijamin kehidupannya kepada kehidupan kekekalan, tetapi juga ketika kita ada di dalam dunia ini, kita itu dijamin terhadap penolakan. Kita itu dijamin kepada orang-orang yang akan menyerahkan kita, karena kita dianggap sebagai orang yang tidak loyal kepada kejahatan. Kita ini dianggap sebagai orang-orang yang bertentangan dengan kebenaran. Kebenaran menurut versi dan keyakinan satu pihak. Karenanya kedudukan orang percaya tentang menderita itu tidak bisa hilang dari label kita sebagai orang percaya. Dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 pun menegaskan demikian. Filipi 1 ayat yang ke-9 atau ayat 10. Petrus 4 ayat 12. Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Selanjutnya lah. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita demi nama Kristus. Orang-orang yang sudah memisahkan diri dari dunia, ia pasti akan menderita karena Kristus. Setiap hari ia menonton peristiwa yang tragis. Setiap hari ia menonton peristiwa amoral. Setiap hari diperhadapkan kepadanya peristiwa kejahatan. Maka di dalam diri orang percaya yang telah memisahkan dari dunia, hatinya akan merasa gelisah. Hatinya ada kecemburuan, ada kebencian karena ketidakbenaran. Saudaraku,
Inilah kondisi, inilah situasi yang diceritakan, yang dikisahkan, dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya. Bahwa setiap orang percaya akan mengalami penderitaan, penganiayaan karena Kristus. Di dalam ayat-ayat yang berbeda, penderitaan karena Kristus dan upah dari penderitaan itu bernilai kekal. Nilainya abadi, nilainya kekal. Itulah sebabnya jangan pernah kita merasa minder. Jangan pernah kita merasa punya pikiran untuk meninggalkan Tuhan. Karena oleh sebab kita diserahkan, oleh sebab kita disiksa, oleh sebab kita dibunuh pada akhirnya. Esensi kita tinggal di dalam dunia adalah bukan untuk menikmati dunia, bukan untuk sejalan dengan dunia, tetapi bagaimana kita memunculkan Kristus itu di dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam Matius pasal 24 ayat 9 itu ada 3 hal yang dikenakan, dilekatkan kepada orang percaya terkait dengan peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Yang pertama, di dalam ayat 9 itu akan disiksa karena nama Kristus. Orang-orang percaya mengalami penindasan. Orang-orang percaya mengalami kesesatan, bahkan akan berujung pada pembunuhan. Artinya kamu akan dibenci oleh semua kaum, oleh semua orang karena nama Kristus. Jadi kebencian oleh karena nama Kristus itulah yang pertama-tama menjadi akar kenapa dunia itu membenci dan menyerahkan kita kepada para penguasa yang lain. Kebencian kepada Kristus itulah yang menjadi dasar utama. Kenapa orang-orang percaya itu dibenci? Kenapa orang-orang percaya itu ditolak? Kenapa orang-orang percaya itu diperlakukan tidak adil? Kenapa orang-orang percaya itu harus menderita karena sesuatu? Sekali lagi, karena memang dunia itu telah membenci Kristus. Meskipun ada kesadaran, meskipun ada pengertian tentang bagaimana kedaulatan kekuasaan Kristus pada alam semesta, pada ciptaan, orang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan. Itu kan pekerjaan-pekerjaan dari Allah yang Maha Kuasa, yang melalui Yesus Kristus itu. Tetapi dunia membenci yang demikian. Saya percaya begini, Tuhan hanya memberikan satu jalan kepada kita. Jangan pernah kita kompromi dengan nilai-nilai dunia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang masih merokok, hari ini banyak konten-konten merokok. Disebutkan begini, Anda itu merokok, sebagian besar yang orang sakit jantung itu bukan karena merokok. Orang yang sakit paru-paru itu bukan karena merokok. Kalau saya berkata begini bukan berarti saya sarankan Bapak Ibu merokok. Bahkan ada seorang konten kreator untuk menyembuhkan orang sesak napas, dia pakai asap rokok. Disarankan merokoklah begitu. Sekali lagi, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini bait Roh Kudus.
Jangan kita nodai hanya dengan hal-hal seperti ini. Yang saya ceritakan itu, dunia sekarang mengajak kita untuk kompromi. Kita itu digiring untuk kompromi dengan kejahatan. Kita itu diajak kompromi untuk melakukan satu kegiatan yang melanggar norma-norma agama. Disinilah Bapak Ibu Saudara, dunia kenapa membenci kita? Karena terlebih dahulu dunia itu membenci Kristus. Kalau kita tidak bisa kompromi, sepakat satu hati dengan dunia, maka kita ini adalah makanan empuk bagi mereka. Terlepas dari itu semua, mari kita menyadari bahwa Kristus yang hidup di dalam hidup kita itu setiap hari harus terus muncul keberadaannya. Dengan cara apa? Membangun satu nilai-nilai yang tercermin dari perilaku, dari perbuatan, dari tingkah laku keseharian kita. Meskipun dengan kita menahan diri, meskipun kita dengan membatas diri untuk tidak kompromi dengan dunia, risikonya adalah kita diperlakukan tidak adil. Tetapi ketidakadilan dari dunia itu tidak akan pernah membuat kita terbinasakan. Karenanya di dalam ayat lain di dalam Injil Matius, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada mereka yang juga membunuh serta membinasakan jiwa. Alkitab kan juga berkata, jangan pernah menyayangkan nyawamu, berikan itu dan kamu akan mendapat. Tetapi ketika kamu mempertahankan nyawamu, justru kamu akan kehilangan nyawamu. Keputusan atau kesimpulannya benang merah dari itu semua adalah memang karena nama Kristus kita akan disiksa dan menderita. Yang kedua, dari ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad. Yang pertama, selain ciri khasnya, yang pertama disiksa karena nama Kristus, yang kedua banyak orang akan murtad. Siapa yang disebut banyak orang akan murtad ini adalah mereka orang-orang percaya yang oleh karena diserahkan dan disiksa, melihat penindasan, melihat kesesakan, melihat penyesakan itu, mereka menjadi tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Mereka aman ketika mereka melepaskan diri dari komunitas-komunitas orang percaya. Mereka akan selamat secara tubuh jasmani, tetapi mereka tidak akan luput dari kematian kekal itu. Banyak orang akan menjadi murtad. Kenapa? Karena satu dengan yang lain mereka saling menyerahkan. Satu dengan yang lain itu akan diperhadapkan kepada penindasan, kepada penganiayaan, penderitaan yang begitu berat. Sehingga karena setiap hari diperhadapkan pada kenyataan yang seperti itu, mereka tersandung murtad dan meninggalkan Tuhan. Ketika seseorang setiap hari diperhadapkan kepada kesengsaraan, maka cepat ataupun lambat ia akan mengambil keputusan. Keputusan itu benar atau tidak. Tapi yang jelas jauh-jauh hari Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius juga, orang yang murtad, banyak murtad itu diumpamakan sebagai seorang yang mendengar firman Allah,
yang dimana firman atau benih itu ditaruh di atas batu. Firman itu tumbuh, karena setiap benih yang ditabur itu pasti tumbuh. Tetapi ketika ada terik, ada panas matahari yang menyengat, pertumbuhannya itu tidak berlaku, tidak berjalan lama. Dia akan mudah layu dan kemudian mati. Ini adalah gambaran orang-orang yang percaya, yang ketika mendengar firman tidak bertumbuh baik dalam hidupnya. Dalam komunitas gereja ia akan berkata, aku percaya Yesus, aku tahu itu firman Allah kebenaran, aku yakin dan percaya kepada Kristus. Tetapi ketika menghadapi penderitaan, menghadapi kesesatan, menghadapi kesulitan karena nama Kristus, maka orang-orang yang ditaburi benih firman Allah yang di atas batu itu cepat mati, dia cepat layu. Saudaraku, kesulitan adalah cara yang terbaik untuk menunjukkan kemurnian seseorang. Penderitaan adalah satu ujian yang terbaik untuk menunjukkan kualitas iman seseorang. Sebab bagaimana seseorang itu bisa lepas dari ujian, bisa selesai dari ujian dan menerima mahkota kehidupan kalau ia tidak melalui ujian, kalau ia tidak melalui kesulitan-kesulitan kehidupan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita memahami dengan baik dan harus memahaminya dengan benar, bahwa akhir zaman akan ada banyak orang menjadi murtad karena tidak tahan dengan penderitaan dan kesusahan. Di Nigeria hari ini, kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, sekarang mereka bersorak-sorai. Karena apa? Pemerintah Amerika mengirim pasukan ke sana. Karena penduduk asli yang percaya kepada Kristus setiap hari mereka harus dibunuh. Setiap hari mereka harus menghadapi penganiayaan demi Kristus. Pertanyaan besarnya adalah begini, apakah kita mendengar berita oleh karena penderitaan dan penganiayaan bahkan pembunuhan itu membuat mereka menjadi murtad? Kita tidak pernah mendengar berita itu terjadi. Tapi meskipun banyak orang dibunuh, banyak orang dianiaya, tetapi mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Mereka tidak dianiaya di satu tempat, mereka lari meninggalkan daerah itu, tapi mereka tetap berpegang teguh kepada Kristus. Di Cina, kita kan banyak belajar dari sejarah. Pada waktu komunis menguasai, orang-orang percaya di sana tidak seaman, tidak sebebas kita, Bapak Ibu Saudara, membawa Alkitab datang ke gedung gereja. Mereka bersembunyi. Mereka membuat gua-gua di bawah tanah. Untuk apa? Mereka saling sharing firman Tuhan. Bahkan ada satu catatan yang saya masih punya. Dia mencatat begini, saya menghafal satu ayat, yang lain menghafal satu ayat, atau satu Alkitab, satu lembar itu dirobek satu-satu. Nanti kumpul di satu tempat, mereka memperbincangkan firman Allah itu. Sampai sebegitu mengerikan keadaannya. Tapi itu tidak membuat mereka syarat kepada meninggalkan Tuhan. Tetapi justru mereka semakin kuat, mereka semakin berakar, dan sampai hari ini mereka masih eksis. Dalam ayat yang ke-10 ini, bagian terakhir,
akan saling menyerahkan dan saling membenci. Siapa yang disebut saling menyerahkan dan saling membenci adalah di antara mereka orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai pengikut Kristus. Banyak saudara, banyak teman merubah menjadi lawan. Artinya akan terjadi perpecahan di dalam komunitas orang percaya. Di tengah-tengah kasih yang begitu kuat, tetapi dengan munculnya penderitaan dan penganiayaan ini, orang percaya kasihnya akan menjadi dingin. Seperti yang tercatat di dalam Wahyu 3 tentang jemaat Laodikia. Kasih mereka kepada sesama, kepada Tuhan mulai dingin. Sehingga yang terjadi adalah karena kasih itu mulai luntur, mulai dingin, yang terjadi adalah mereka saling menyerahkan. Mereka saling membenci satu dengan yang lain. Padahal pertama-tama mereka itu diikat dengan kasih. Gambaran jemaat diikat dengan kasih itu tercatat di dalam kitab Kisah Rasul pada waktu jemaat mula-mula. Mereka saling berbagi dari apa yang mereka miliki, mereka bagi-bagikan kepada sesama yang tidak memiliki. Dan mereka tidak merasa dikurangkan berkatnya atas pemberian mereka. Kenapa? Karena landasan relasi mereka adalah kasih. Tetapi justru keadaan orang percaya pada akhir zaman, kasih itu sudah mulai dingin, luntur. Lihat hari ini Bapak Ibu Saudara, media sosial dengan kecanggihan teknologi, kita ini sekarang dipicu untuk egois. Kemarin saya mendengar berita di Jepang, sekarang tidak ada anak-anak nongkrong membawa handphone. Di Jepang, di Amerika berita terbaru, handphone yang mereka punya bukan Android begitu. Mereka kembali kepada handphone yang lama, yang kalau Nokia itu 310 ya, yang gede itu. Kalau punya gitu. Mereka tidak punya WhatsApp sekarang. Mereka membatasi diri untuk hal itu. Kenapa? Karena ada indikasi kecanggihan alat komunikasi itu membawa sebuah pemisah. Seringkali saya katakan, kita itu tinggal satu rumah. Rumah paling besar kita ukuran berapa? Ukuran 120. Kita di kamar depan, anak di kamar belakang. Ketika akan mengambilkan barang, kita WA kan. Misalkan saya nih, Ren, tolong ambilkan ini dong di kamarmu, korek kuping gitu. Saya WA, ting, lalu Ren jawab, siapi, dari kamar diantar. Padahal dalam rumah ukuran 96 meter. Jaraknya berapa jauh sih antara kamar saya dengan Ren? Hanya dipisahkan 1,5 meter. Kecanggihan teknologi bukan untuk mendekatkan kita, tetapi menjauhkan kita. Sehingga yang terjadi adalah antar kita, antar suami istri, antar anak dengan orang tua, ada pemisah. Ada pemisah. Betul memang Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan informasi yang cepat. Tapi tahukah sekarang para dosen juga mengeluh? Dulu kita mengerjakan skripsi itu butuh waktu 3, 4, 6 bulan, 8 bulan, bahkan setahun belum selesai. Sekarang mengerjakan skripsi
tidak kurang dari 1 hari. 120 halaman untuk S1 skripsi selesai. Pakai alat apa? Kecanggihan teknologi, pakai AI. Mudah sekali sekarang Bapak Ibu Saudara. Tetapi persoalannya adalah kita ini semua dibuat jadi instan. Dan semua yang instan itu pasti akan berprinsip menjauhkan, karena ada prinsip egois di situ. Yang penting saya senang, orang lain tidak senang tidak jadi masalah. Kasih kepada sesama mulai dingin. Mari kita bangkitkan kasih kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau di antara rekan kita sekiranya hari ini tidak hadir, datangin. Kenapa? Ada apa gak ke gereja? Jangan divonis neraka lu gak ke gereja. Orang akan menjauhkan diri dari kita. Tanya, ada apa kok gak ke gereja? Ada masalah apa? Jangan tiba-tiba tanpa setahuan masuk neraka lo gak ke gereja. Orang lalu menjauhkan dari kita. Wah, sebenarnya setannya itu bukan saya. Setannya itu yang datang kepada saya, yang menuduh saya tidak ke gereja, lalu saya masuk neraka itu. Saudaraku, mari kita bangkitkan kasih di antara kita. Hangatkan kasih itu antar suami, antar istri, suami dengan istri, anak dengan orang tua. Bangkitkan kasih itu, hangatkan kasih itu, kobarkan kasih itu kepada sesama kita. Saat kita membenci rekan atau sahabat kita, sesungguhnya kita sudah memiliki kasih yang dingin. Kasih kita dingin. Kalau ada kebencian di antara sesama kita, itu berarti kasih kita dingin. Dan itu memang ciri khas hidup orang-orang percaya di akhir zaman. Relasi di antara sesama terpecah, saling mengkhianati satu dengan yang lain, saling membenci. Tapi mari kita belajar hari ini bangun kasih kita. Mari kita pupuk kasih kita, sehingga kasih dengan sesama semakin mesra, semakin indah dari hari ke hari. Ada 3 hal yang tercatat di dalam Matius 24 ayat 9 sampai 10 itu tentang bagaimana dunia memperlakukan kita. Yang pertama, kita akan disiksa karena menderita karena Kristus. Yang kedua, banyak orang akan menjadi murtad. Yang ketiga, kasih di antara saudara mulai dingin. Dengan 3 hal yang kita pelajari dari ayat 9, ayat 10, mari kita meletakkan dasar lebih kuat lagi. Jangan sampai kita terhisap di dalam komunitas, di dalam kelompok yang kompromis dengan dosa, dengan dunia. Tapi mari kita melekatkan diri kepada Kristus dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk termeterainya firman Tuhan. Setelahnya kami mendengar berita firman-Mu. Pagi hari ini bawa kami di dalam area dan rancangan serta kehendak Tuhan, bahwa memang keberadaan kami untuk menunjukkan kebenaran di dalam Kristus. Kami harus mengalami pertentangan demi pertentangan karena kami tidak kompromi dengan dosa. Tetapi terlebih dari itu semua, beri kekuatan, beri kemampuan bagi kami untuk kami tetap eksis berdiri di dalam firman Tuhan, mengkondisikan nilai-nilai kebenaran di dalam hidup kami. Sekiranya mungkin kasih kami mulai dingin hari ini, Tuhan tolong gairahkan kami, beri semangat bagi kami
untuk kami terus memiliki relasi yang terbangun dengan baik di antara kami, sehingga keberadaan kami tetap mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang menolak dan menentang keberadaan kami. Hamba berdoa, jamahlah setiap kami, penuhi kami dengan berkat dan kemurahan dari Tuhan, dan firman Tuhan ini menjadi satu penanda bahwa kami akan tetap berpegang teguh kepada firman dan kebenaran, sebab di sanalah nyata kemurahan dan kemuliaan dari Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus, dan setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga saatnya kita akan memberikan persembahan kepada yang masih bersama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Yang baik kami mengucapkan Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh ada semua dengan Tuhan. Bapak sebentar kami akan memberikan persembahan. Terima kasih Yesus, kami serahkan persembahan menjadi pekerjaan baik di tempat ini. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah. Selamat ulang tahun tanggal 17 November Saudari Cindy Sitorus. Kemudian tanggal 19 Bapak Rocky Warai, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Tanggal 18 November Bapak Sitanggan, selamat ulang tahun Pak, Tuhan memberkati. Tanggal 20 Ibu Heni Calvin, tanggal 20. Kemudian Oma Benyamin tanggal 23, Oma
Oma di sebelah mana? Oma. Oke, Oma. Selamat ulang tahun, Oma. Ya, Tuhan berkati. Nah, untuk tanggal 24 itu hari Senin, Ibu Novita berulang tahun. Ya. Jadi Oma dengan Ibu Novita berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan membayar mitra di kala duka, MIKK bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Untuk pembangunan perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian untuk retreat bisa menghubungi Ibu Edi Paulus. Untuk Natal bisa menghubungi Saudari Jessica dengan Yolan. Ibadah Pasutri ya, akan diadakan ibadah Pasutri BPD Banten. Diadakan pada tanggal 24 November hari Senin jam 18.30 atau setengah 7 sore. Nah, 7 malam ya. Nanti silahkan di grup itu bisa mencatat nama-namanya nanti supaya kita berangkat bareng. Ibadahnya diadakan di Karisma ya, di Kota Bumi. Baik, saya kira itu beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama saya undang kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, Allah yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Kasih kuasa dan kemurahan dari Tuhan terus dinyatakan dengan sempurna atas seluruh hidup kami. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah usaha pekerjaan, diberkatilah setiap perencanaan kami. Diberkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Tangan kasih kemurahan Tuhan menopang kami sekalian. Dan kami percaya berkat-berkat dari Allah, kemurahan dari Tuhan selalu berlimpah di dalam hidup kami. Berdoa bagi Saudari Cindy, berdoa bagi Bapak Rocky, berdoa bagi Bapak Sitanggang, berdoa bagi Ibu Heni Calvin, berdoa bagi Oma Benyamin, berdoa bagi Ibu Novita. Tuhan berkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Tuhan telah pertambahkan usia pada mereka dengan baik. Sebagaimana Tuhan menolong, demikian ke depan pun Tuhan akan menolong dan memenuhi mereka dengan segala kemurahan dan kebaikan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Hamba berdoa bagi Bapak Chandra yang dirawat di Rumah Sakit Metro. Hamba mohon kemurahan-Mu. Pakai tangan-tangan dokter, obat-obat yang diminum itu membawa kesembuhan dalam nama Yesus. Bapak Rudi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pasca operasi Ibu Simanjuntak pun Tuhan yang jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Berdoa bagi Opung Bonar, Tuhan jamah sembuhkan. Bapak Merlan Sigalinggi, Tuhan pun jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi Ibu Nina, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bagi Ibu Maria, Tuhan pulihkan jamah dalam nama Yesus. Berdoa bagi Mama Ria yang sedang mengalami sakit. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi bab anak, bab adik, Bapak Andri. Tuhan tolong nyatakan kuasa dan kemurahan-Mu. Mereka ada di tempat ini dalam rangka berobat. Tapi terlepas dari itu semua, biarlah Allah yang memberi kesembuhan. Memberkati juga Ibu Agnes dan Ibu Seli yang sedang mengandung. Berkati ibu dan anak dalam kandungan mereka. Bahkan sampai masa melahirkan, tangan Tuhan yang menopang. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Dan aktivitas kami sepanjang minggu ini ada di dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Berkati pula gereja di tempat ini untuk perluasan rumah ibadah
Tuhan yang menyediakan semuanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.